Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut tokoh transformasional leadership yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Ignatius Jonan, tempat dan tanggal lahir Singapura 21 Juni tahun 1963, dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut: Direktur PT KAI, Menteri Perhubungan tahun 2014, Menteri SDM 2016. 5 tahun beliau telah mengubah persepsi publik tentang kegagalan sistem transformasi perkeretaapian di Indonesia. Perusahaan ini mampu meningkatkan penumpang hingga 50% pada tahun 2014. Ia memulai karirnya sebagai seorang akuntan dan manajer investasi. Selamat mengikuti. Saya tidak pernah saya selalu bilang setiap orang yang bekerja di kereta api harus punya mimpi untuk memperbaiki kereta api dan punya mimpi untuk berkarya, untuk berkarir juga. Jadi penjaga pintu perlintasan itu tidak seumur hidup akan di situ, ya. Kalau bagus itu dia akan dididik lagi untuk dipromosi jadi pengatur perjalanan kereta api dan terus naik jadi kepala stasiun dan sebagainya. Iya, gitu. Nah, masa lo kita sendiri kalau nggak ada harapan juga hidupnya juga lemes, ya kan? Benar. Nah, gitu. Friday Talk. Nah, Pak, melihat karir Bapak juga setelah dari DKI lalu Menteri Perhubungan, tugasnya cukup berat juga. Yang cukup mengagetkan adalah ESDM. Ini kan bidangnya beda lagi. Apa yang meyakinkan Bapak untuk kembali mengambil tantangan baru ini? Karena prestasi Bapak cukup besar Pak, ESDM. Akhirnya Freeport investasi kita di Indonesia bisa 51%, dan itu kan tugas yang boleh dikatakan oleh Pak Jokowi itu tugas yang memang targetnya Presiden, ya. Saat itu dipercayakan ke Bapak. Ini kok bisa seperti ini, dibalik ceritanya seperti apa, Pak? Nggak tahu saya. Itu bisa ditanyakan ke Bapak Presiden sendiri, saya kira. Namun saya pikir setiap penugasan itu modalnya itu setiap pekerja, ya, atau hidup itu kan modalnya yang paling utama itu satu, yaitu akal sehat menurut saya. Ya, itu aja sih. Nah, ya harus bisa belajar cepat, ya, harus bisa belajar cepat dan harus bisa sungguh-sungguh menerapkan, dan sebisa mungkin itu membuat perbaikan. Memang orang tanya sih, perbaikan itu apa selalu perlu? Tidak selalu perlu, tapi karena zaman berubah, kita harus bisa menyesuaikan zaman. Itu aja sih. Adaptasi. Harus adaptasi. Gitu. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak selalu mengedepankan soal kerja efisien, efektif, dan pemimpin itu harus terlihat seperti apa sih? Memberikan contoh. Memberi contoh, ya. Terlihat untuk memberikan contoh. Dan Bapak menunjukkan itu di saat yang dapat ceritanya ke publik kan, waktu Bapak baru jabat sebagai Dirut KAI, jarang pulang kemana-mana. Bapak pengen tahu isinya seperti itu. Orang selalu tanya saya, memimpin itu ilmunya apa gitu. Jadi saya selalu bilang, kalau you nggak punya apa-apa, satu ilmunya itu memberikan contoh. Memberikan contoh itu kalau bahasa Inggrisnya walk the talk. Ya, jadi kalau Anda mau orang yang Anda pimpin berbuat A, Anda sendiri juga harus berbuat A. Ya. Di dalam misalnya, ya, di dalam tugas saya di kereta api itu selama hampir 6 tahun, kecuali saya menggunakan kereta inspeksi yang biasanya digunakan hanya untuk inspeksi khusus, ya, tidak digunakan sebagai kendaraan pribadi, saya selalu bilang, ya, memberi contoh. Apa contohnya? Saya nggak pernah loh, kalau naik kereta api umum itu tidak beli karcis, itu nggak pernah. Saya pasti beli. Orang kereta api berani, siapapun. Kalau saya nggak beli karcis, saya naik kereta api, ditanya, nggak akan berani. Ya, sekarang mungkin berani, kalau dulu mana berani? Nggak berani, tapi saya nggak pernah loh. Saya selalu beli karcis. Ya, keluarga saya naik kereta juga selalu membeli karcis sesuai dengan aturan dan sebagainya. Ini yang menurut saya penting, gitu ya. Juga
ini yang simpel-simpel aja. Saya adalah orang yang membuat larangan merokok di dalam kereta. Dan di stasiun itu sekarang hanya di ujung-ujung dan sebagainya. Saya ini perokok. Ya, saya perokok ya belum lama sih. Kalau sampai hari ini mungkin saya merokok baru 45 tahun. Ya. Jadi, tapi saya sendiri juga tidak pernah merokok. Di dalam enggak merokok saya sama sekali. Ya. Dan ini konsensus sepakat bersama. Ya, masinis, kondektur, ya dan sebagainya semua nggak ngerokok ya nggak ngerokok aja di dalam stasiun gitu. Kalau merokok di tempat yang ditentukan. Sudah itu aja. Nah, kalau misalnya saya membuat larangan merokok gitu, ya, saya sebagai direktur utama saya merokok gitu. Kira-kira ada yang berani negur nggak? Saya yakin nggak ada kalau di kereta api. Ya, jadi ini yang menurut saya utama. Ya, jangan kita itu selalu bilang ke anak buah kita itu A, kita sendiri malah berbuat B. Tahu nggak anak buah? Tahu pasti. Tinggal mau ngomong apa enggak. Pak, Bapak juga dikenal sebagai sosok yang tegas, pekerja keras. Tadi berkali-kali Bapak menekankan bahwa pentingnya kerja keras. Bagaimana dengan di rumah, Pak? Penerapan itu sama? Kurang lebih sama ya. Ya, kurang lebih sama. Lebih mana sulit, Pak? Keluarga atau menerapkan itu? Atau di pekerjaan, Pak? Menurut saya sih ya di pekerjaan ya. Karena kalau keluarga kan saya kenalnya dari mereka masih muda ya. Mereka masih baru lahir, masih kecil gitu. Kapan Pak terakhir naik kereta api, Pak? Bulan Agustus. Agustus. Di mana tuh, Pak? Saya naik kereta bandara dari Bandara Kulon Progo ke stasiun Yogyakarta. Dari bandara itu ke Yogyakarta. Di mana Pak perasaannya melihat ya salah satunya itu buah kerja Bapak dan tim Bapak juga kan saat itu dan sampai sekarang itu jadi legacy kan Pak. Kesan Bapak seperti apa, Pak? Ya saya itu selalu kalau ke stasiun atau naik kereta api segala itu ya saya selalu merasa itu saya ya pulang ke rumah lah. Jadi happy aja sih, seneng aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Kalau saya mencari nama Bapak di media massa atau dimanapun gitu, di Google lah. Di Google lah. Yang selalu muncul keywordnya itu adalah revitalisasi, transformasi. Dua kata ini menurut Bapak seperti apa, Pak? Satu ya, transformasi itu kalau diajarkan ya, apalagi yang orang-orang yang sekolah teori organisasi, teori psikologi dan sebagainya itu ya gampang ceritanya. Cuma menurut saya, yuk harus jalanin sendiri. Ya. Jadi bisa tahu tantangannya apa, kesulitannya apa, ya, yang dibutuhkan apa dan sebagainya. Nah, ya itu kan keyword yang mungkin orang juga punya persepsi terhadap saya bahwa mungkin yang dikenal publik itu saya yang paling besar adalah saya mentransformasi layanan perkeretaapian. Ya. Soal revitalisasi juga sama, ya, bahwa misalnya begini, kereta listrik Jabodetabek dari yang misalnya itu keretanya itu nggak pakai AC, berantakan dan sebagainya, waktu dirubah mulai 2011 sampai saya selesai Oktober 2014 itu kereta api pernah nggak minta tambahan modal setor dari pemerintah untuk revitalisasi kereta listrik? Nggak pernah loh. Ya. Saya bilang kita harus bisa mandiri apapun. Nah, buktinya bisa. Ya. Jadi ini kalau revitalisasi itu ya saya pikir ginilah ya, patoknya itu adalah sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, orang bilang nanti kalau kebutuhan zaman berubah lagi, ya harus berubah lagi. Ya, saya selalu ngomong revitalisasi dan transformasi itu adalah perjalanan yang tiada akhir. Ya, untuk masing-masing orang perjalanan itu akhirnya apa? Kalau sudah napasnya berhenti. Endgame. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Demikian motivasi singkat dari Bapak Ignatius Jonan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.